Setiap ada yang mau meninggal atau sakit terus sembuh lagi, itu yang datang beda-beda. Mungkin kalau orang bilang, wah ini malaikat. Tapi saya nggak mau nyebutin itu, karena takut ada yang salah paham kan. Itu yang datang cuma satu. Waktu saya datang ke tetangga itu, Sakaratul maut tadi. iya, yang kata orang sakaratul maut. Tapi ya pas saya datang, enggak, besok juga sembuh. Itu yang datang cuma satu. Tapi ketika disuruh datang lagi, itu kan sembuh. Ya. Sakit lagi, saya datang. Itu ada dua sosok di belakang tubuhnya. Jadi dia baringan ada di kepalanya sih. Saya udahlah ikhlasin aja. Ke teman itu juga. Besoknya yang meninggal. Setiap saya suruh ngunjungin saudara atau teman atau temennya punya temen yang sakit, kalau ada sosok itu saya ungkapin ke teman itu. Sampai hari ini juga, sampai sekarang juga saya kalau ada temen, yuk main ke sana, ada yang sakit, ini bakalan sembuh apa enggak? Kalau yang datang satu saya bilang sembuh. Tapi kalau Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Hasan, yang dimana Mas Hasan punya berbagai macam pengalaman horor yang akan disampaikan. Kita langsung aja tanya Mas Hasan. Mas Hasan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Nah, Mas Hasan, ceritain dong gimana pengalaman horor yang pernah sampean alami. Siap. Yang saya akan ceritakan itu masalah tentang pribadi saya sendiri, mengalami beberapa kisah horor dari saya kecil sampai saat ini, sampai hari ini juga saya mengalami kisah horor juga. Cuma yang saya angkat itu yang berat-beratnya aja mungkin ya. Karena yang saya angkat itu sudah main fisik, bukan melihat lagi, tapi sudah di badan saya sendiri. Berawal itu dari saya kelas SMP kelas 1 kalau nggak salah tuh. Kelas 1 atau kelas 2 waktu itu. Jadi ceritanya itu sebelum saya ditabrak sama jin itu, sama sosok tinggi besar itu lagi kayak lagi orang lamun, jalan tapi ngelamun. Di salah satu pekarangan di desa saya, itu saya ngelamun sambil jalan kaki, waktu maghrib. Saat itu maghrib, saya nunduk sambil jalan kayak orang lamun itu. Tahu-tahu ditabrak dari depan. Ditabrak. Pas saya jatuh, lihat ke atas, belum nyampe kepalanya, itu diseret. Setelah diseret, dilempar di pohon pisang. Soalnya kan itu pekarangan pisang semua. Saya mau bangun, diseret lagi, dilempar lagi. Saya coba ngelihat ke atas sambil saya istighfar, astagfirullahaladzim. Diseret lagi, dilempar lagi, nyampe akhirnya saya kena pagar rumah orang. Yang pagar bambu-bambu itu tuh. Kalau bahasa Losari kan rajik. Saya bangun sambil kayak gini. Itu diseret lagi. Cuma agak jauh. Yang tadinya paling diseret 1 meter, ini agak panjang. Sampean tolong-tolong juga. Nggak bisa ngomong tolong-tolong. Nggak bisa. Kayak mulut itu dibekap. Diseret, dilempar. Baru tahu saya sosok itu. Tingginya, kakinya, itu paha si jin itu. Itu atap rumah itu masih tinggi sekali. Matanya merah. Mungkin itu genderuwo. Mungkin. Tapi saya nggak bisa ngomong itu genderuwo karena posisi waktu itu kepala udah puyeng dan lain-lain. Dan itu yang bikin saya trauma. Saat itu dengan kondisi masih kelas 2 SMP. Kalau nggak salah kelas 2 SMP. Nah, saya jalan sempoyongan dari si pekarangan itu ke rumah saya. Jadi antara pekarangan dan rumah saya itu jaraknya kalau nggak salah itu antara 10 meter dan 15 meteran lah. Itu kakek saya nongol dari rumah. Kayaknya tuh kerasa kakek saya. Sedangkan kakek saya kan itu waktu saya SMP itu umur 90-an. 90 atau 85-an lah. Dan sekarang umur 105. Masih hidup. Dan dia itu punya dulunya kayak ngamal-ngamalin. Jadi kan indra 6-nya tuh kan ada. Dia langsung nongol dari depan rumah, langsung nunjuk kayak gini. Jangan ganggu putu saya.
Saya diambil kayak gini, bawa ke rumah, masuk. Ditudurin di kursi yang panjang. Kata kakek saya, udah kamu diem saja di sini. Dia keluar, nggak lama kemudian itu di pekarangan, kan rumah itu depan rumah pekarangan, di sini pekarangan. Jadi di kanan kiri itu pekarangan semua. Di depan rumah itu ada suara itik, piak piak piak, langsung ditunjuk sama kakek saya. Kalau ganggu cucu saya, urusannya sama saya, akan saya binasakan. Dan setelah kejadian itu, mata saya sering melihat hal-hal mistis, hal-hal gaib. Nah, kakek saya ngomong, yang ganggu kamu tadi, yang nabrak kamu tadi itu tinggi besar bukan? Iya, kata saya. Itu penunggu pekarangan situ. Dan gak bisa dibuang sama kiai atau dukun manapun. Dan itu benar-benar sudah paten di situ. Sebelumnya saya itu enggak terlahir dari keluarga yang punya mata bisa melihat hal-hal kayak gitu. Cuman sebelum kejadian ditabrak itu, saya kelas mungkin kalau zaman-zaman sekarang itu flashbacknya itu masih SD lah, SD kelas 1 atau belum sekolah waktu itu, saya juga agak lupa tuh. Sebelum saya kejadian itu, saya kejebur sumur. Logikanya kalau kejebur sumur kan itu diameter sumur kan kecil. Itu saya kejebur kepalanya dulu. Kalau buat kayak gini kan susah. Itu saya pas kejebur, itu sudah ada yang nekep kayak gini. Tangan sudah nyentuh bawah sumur, dasar sumur. Soalnya saya melihat sendiri dasar sumur udah kayak gini. Tapi tahu-tahu udah di kayak gini. Notabene kalau anak kecil itu mandi di sungai aja, kayak tenggelam sedikit aja udah blok-blok kayak gitu kan. Itu saya agak lama. Biasanya saya ngomong bisa di dalam sumur itu agak lama itu. Ada saksi mata kejadian waktu saya kejebur sumur. Ada saksi matanya. Katanya di dalam sumur kamu tuh lama. Nggak ke atas-ke-atas lagi. Nggak ke atas-atas. Katanya tuh dikiranya kamu tuh ninggal di dalam sumur. Kan kalau orang meninggal di dalam air kan nggak langsung ke atas. Iya. Pasti kan ke bawah dulu. Nah itu dikiranya saya sudah nggak ada. Saya di sana didekap. Posisinya waktu saya tahu saya didekap itu kayak saya kayak gini. Dia pakainya sorban, jenggot putih. Bapak-bapak, dia nggak ngomong nggak apa, cuma gini aja. Saya tahu kayak gini, tangannya udah kayak gini. Tangannya dia udah diginiin ke saya. Terus saya nggak dibawa ke atas. Cuma pas perbatasan antara air aja kayak gini langsung nongol. Di atas sudah ada banyak orang yang nungguin. Terus saya dikerek. Dikiranya saya udah meninggal katanya. Terus saya dibawa ke rumah kakek juga. Itu ditidurin. Dipakai kayak lilin tuh di bawahnya. Yeah. Orang Jawa kan kayak gitu. Tapi saya nggak apa-apa. Setelah kejadian itu, sampai saya kejadian tadi ditabrak itu nggak ada kejadian apa-apa. Kayak orang normal aja. Nah, saya bisa melihat itu dari kejadian ditabrak itu. Jadi kejadian ditabrak itu kayak semacam jembatan saya tahu hal-hal gaib. Akhirnya kayak, wah ini nih dunia gaib itu kayak gini. Sedangkan saya kan nggak mau hal kayak gitu sebenarnya. Tapi mau nggak mau harus menerima. Sempet saya itu trauma nggak mau main malam. Itu kayaknya setengah tahun ada. Waktu itu kan semester pertama sampai saya kenaikan nggak mau main malam karena hal kejadian itu. Saya cerita ke orang tua, oh ya, saya itu nggak tidur di rumah orang tua. Kenapa saya tidur di rumah kakek itu? Karena orang tua waktu saya SMP itu ke Arab Saudi semua. Jadi saya dititipin ke rumah kakek yang kanan kirinya itu pekarangan semua. Nah setelah itu beranikan diri saya keluar malam ngaji saya. Itu pun keluar malam itu karena buat tuntutan ngaji. Pertama kali yang saya lihat itu saya bawa Al-Quran padahal. Itu di musola
dekat Quran yang berjajar itu, saya langsung, wah masa iya sih hantu kok ada di musola? Padahal kan jajaran Quran kan banyak. Tak diemin aja. Saya ngomong ke teman satu. Saya kan orangnya nggak terbuka. Takutnya kan, wah ini halu. Jadi kan paling satu orang aja. Wah ini kayak beda sama orang lain. Ini sosoknya cewek, diem aja kayak gini. Pakainya kerudung, tak kira itu santri, mau ngaji juga. Tapi kok nembus benda yang di belakangnya si santri itu. Akhirnya wah ini hantu. Itu pengalaman pertama baru bisa ngelihat kan. Kedua kalinya mulai sering, hampir setiap hari. Yang saya bikin traumanya nggak hilang-hilang, itu setiap saya mau makan, itu ada di depan. Apa itu mas? Pertama itu kayak kuntilanak, tapi nggak ada muka, cuma baunya hilang. Sampai pertama ya gitu, nangis lagi. Akhirnya, wah mungkin udah harusnya saya kayak gini. Mau nggak mau, ya udah tak terima. Selang berapa tahun sampai saya akhirnya SMA, kebetulan saya SMA-nya juga di Losari, itu ketemu sosok itu lagi yang menabrak saya. Awalnya wah saya dendam nih sama ini nih, mau tak balas dengan cara apapun kan. Saya pernah diajarin sama kakek ini buat ngusir jin itu kayak gini. Ya udah praktek, tetap aja enggak. Ketemunya di mana itu dengan di pekarangan tempat yang juga. itu? Memang teritorialnya situ ya. Saya kan mau balik habis main malam lah, ketemu itu lagi. Dia cuma geram, gitu. Jangan lewat depan, jangan lewat daerah saya. Gitu. Jangan usik daerah saya. Setelah itu, kayaknya mau mencelakain saya. Di belakang saya ada sosok. Si bapak-bapak itu bilang, udah lewat aja. Bisikin saya, udah lewat aja. Bapak-bapak yang waktu nolongin di sumur? Iya, udah nggak apa-apa lewat aja. Dan itu sosok yang tinggi besar itu langsung menghilang. Saya jalan enak aja. Cuma ya tetap dengan rasa agak takut, jalannya agak cepet, kayak lari. Ada trauma juga soalnya. Agak trauma. Akhirnya pas saya SMA kelas 3 mungkin kalau nggak salah, itu kejadian-kejadian yang nggak terduga itu sering. Contoh salah satunya, ini bener-bener real. Ada tetangga udah dikerumunin sama orang, katanya ini udah najat, kalau orang Losari kan udah mau sakaratul maut lah. Saya tengok itu udah ada yang Yasin, udah ada ini kan. Saya nggak mau nyebutin itu siapa-siapanya lah. Saya ngomong ke salah satu teman juga yang waktu itu saya omong, enggak bakalan meninggal, nanti juga sembuh insya Allah. Besoknya sembuh. Kenapa saya bilang gitu? Nggak tahu ini sugesti saya atau apa. Setiap ada yang mau meninggal atau sakit terus sembuh lagi, itu yang datang beda-beda. Mungkin kalau orang bilang wah ini malaikat, tapi saya nggak mau nyebutin itu karena takut ada yang salah paham kan. Itu yang datang cuma satu. Waktu saya datang ke tetangga itu. Tapi yang sakaratul maut tadi. Iya, yang kata orang sakaratul maut. Tapi ya pas saya datang, wah enggak, besok juga sembuh. Itu yang datang cuma satu. Tapi ketika disuruh datang lagi, itu kan sembuh, sakit lagi. Saya datang, itu ada 2 sosok di belakang tubuhnya. Jadi dia baringan ada di kepalanya sini. Saya bilang, udahlah ikhlasin aja. Ke teman itu juga. Besoknya ia meninggal. Setiap saya suruh ngunjungin saudara atau teman atau temennya punya temen yang sakit, kalau ada sosok itu saya ungkapin ke temen itu. Sampai hari ini juga, sampai sekarang detik ini juga saya kalau ada temen, yuk main ke sana, ada yang sakit, ini bakalan sembuh apa enggak? Kalau yang datang satu saya bilang sembuh, tapi kalau yang bilang 2 saya cuma bilang udah ikhlasin aja. Itu
Sampai kejadian yang paling saya nggak lupakan itu, yang berhubungan dengan sosok besar itu, pas saya mau berangkat ke luar negeri. Kejadian itu, saya kan tinggalnya di rumah kakek lagi itu. Kejadiannya di situ juga. Jam 12 atau setengah 1 lah. Perkiraan segituan. Malam. Ngelamun juga saya. Namanya pikiran orang mau berangkat, wah ada takutnya ini nggak lolos, kan pikirannya kemana-mana kan. Si sosok itu datang lagi. Pas datang, pertama yang saya dengar itu, pohon pisang itu kayak dipukul, deng. Daunnya kan gede. Datang. Saya bilang, saya nggak ganggu kamu. Kamu dari dulu sampai sekarang ke saya kayak gitu terus. Mungkin ada dia dengar. Iya. Saya kerasa. Saya juga kerasa nih. Iya. Ada di sini nggak? Datang nggak? Belum lihat. Mungkin dia kerasa ya. Iya. Soalnya juga saya sebelum kesini sempat sowan dulu. Oh, iya. Boleh apa enggak saya ungkap si sosok itu. Nah, pas si pohon pisang itu kayak dihantam, terus daun goyang. Dia nongol langsung merem gitu. Bilang itu juga, jangan lewat daerah saya. Sosok yang di belakang saya nongol lagi. Akhirnya saya karena penasaran, saya datengin ke orang pintar. Kok saya kayak gini-gini terus? Setiap saya ngelewat daerah situ, kenapa kok kayak nggak boleh? Dilarang terus. Kenapa kok saya? Kan orang di situ kan masyarakat banyak. Tapi masyarakat di situ boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Malah nggak ada kejadian apa-apa. Yang ada kejadian itu di sebelahnya si pekarangan itu ada. Nanti mungkin saya ceritain di belakang. Nah, si kiai itu ngomong, iya, karena dia nggak suka yang ada di badan kamu. Si bapak-bapak itu, katanya si bapak-bapak yang ada di badan saya itu pernah bunuh si jin itu. Ya nggak tahu ya, namanya itu hal gaib, masalah bunuh-bunuhan saya nggak tahu kan. Kayak saya yang tadinya orang awam cuma gitu, iya gitu. Nah akhirnya ya udah, karena kepenasaran saya sudah terjawab, ya udah saya nggak lewat situ. Akhirnya kan. Dan kejadian berikutnya itu berhubungan lagi dengan si jin itu. Jin itu. Sebelum saya berangkat lagi, itu mendekati saya berangkat. Yang tadinya saya mau berangkat, ini mendekati lagi, mendekati mau berangkat. Kejadiannya di adik saya. Jatuhnya ke adik saya. Adik saya lagi nyuci motor di depan rumah. Itu dari pekarangan yang saya ditabrak ke pekarangan yang di depan rumah tuh. Itu kayak langsung selepat gitu. Itu dari pohon pisang ke pohon sawo. Langsung bruk jatuh ke bawah, langsung geram itu. Wujudnya keluar? Nggak ada wujudnya. Kalau adik saya kan benar-benar nggak bisa ngelihat, cuma bisa mendengarkan. Gitu geram, lari ke dalam. Cuma kata adik saya, ini nggak asing lagi, pasti ini orang yang tinggi gede itu, jin yang tinggi gede itu. Dan pas saya sudah berangkat ke luar negeri, saya balik lagi ke Indonesia, ke tempat yang itu, yang waktu saya itu kejadian ditabrak itu sampai diseret, dilempar lagi, karena masih bentuk keemosian saya ke si jin itu. Kan biasanya cuma bisa melihat aja mah nggak apa-apa. Ini udah bentuknya fisik. Sampai akhirnya saya kayak gini bisa melihat. Saya datang, itu si pekarangan itu sudah nggak pekarangan lagi, udah dibangun. Nah kejadiannya beda lagi. Si yang punya bangunan itu
karyawan-karyawannya itu sering diganggu. Hampir kayak saya. Diganggunya kayak saya, hampir. Fisik juga. Fisik juga. Cuma enggak separah kayak saya sampai diseret, dilempar. Itu cuma pas tidur itu diangkat. Jatuhin lagi. Diangkat, dijatuhin lagi. Kata si tetangga-tetangga situ. Sama juga nggak bisa teriak juga sama. Nggak bisa. Bahkan itu bukan si jin itu juga. Ada lagi anak-anak kecil katanya. Itu sering. Nah akhirnya saya ngomong ke orang tua, ngungkapin, "Mah, saya itu pernah kejadian di situ." "Kapan?" "Waktu mama sama bapak di luar negeri." "Kejadiannya apa?" "Diseret, dilempar. Nah mama ngomong, "Oh iya, ini juga yang nungguin itu sering digangguin sama itu." Wah kata saya, bener berarti itu nggak bisa pindah si jin itu. Sampai tadi saya mau kesini pun saya sowan itu hadir si sosok itu. Masih di situ ya. Iya, dan itu dengan kemarahannya dia, menggerem gitu dengan kemarahannya dia. Cuma kan saya dibalik itu akhirnya kan saya tahu, wah ini dunia gaib itu kayak gini. Yang tadinya saya nggak tahu jadi dikasih tahu. Sampai pengalaman saya yang nggak bisa diceritain satu-satu mungkin ya itu dari startnya dari situ, dari saya ditabrak sama jin itu. Kejadian yang buat saya nggak habis pikir juga pas saya kecelakaan di luar nalar. Kecelakaan di mana itu mas? Waktu di mana? Itu kejadian sudah saya pulang di Indonesia. Kejadian saya kan supir. Kebetulan saya supir dan kalau malam kan saya jualan di pasar malam. Pagi siangnya saya nyupir, malamnya jualan. Pas saya nyupir, itu saya bawa barang kejadian di Celangcang, Gunung Jati. Kalau kata warga sekitar situ, itu tempat sudah nggak asing lagi buat orang kecelakaan. Mungkin karena faktor, kalau secara logika, itu faktor si jalannya. Jadi jalannya itu kayak gini, langsung penurunan, ada penyeberangan. Jadi banyak kendaraan yang kagok sama orang-orang lewat. Itu katanya kalau kecelakaan di situ nggak patah tulang ya meninggal. Kalau nggak meninggal ya patah tulang, ringan-ringannya. Pokoknya itulah. Saya kecelakaan di situ. Yang orang kagetnya itu pas saya kecelakaan itu nabrak truk mobil saya kecempet, dibilang wah ini pasti nggak ketolong. Jelas-jelas saya pas waktu kecelakaan itu saya tangan kayak gini melambai, "Pak tolong Pak, saya kejepit Pak." Tapi warga diem aja di situ. Pas saya sudah diakalin sama warga, saya keluar, saya berdiri langsung lari. "Mas nggak apa-apa Mas?" "Nggak apa-apa." Biasanya orang yang kecelakaan di sini itu kalau nggak meninggal ya patah tulang. Saya dibisikin waktu saya kecempet, "Udah nggak apa-apa, kamu aman sama saya." Oh ada suara kayak gitu. Ada suara. Dan yang nolongin itu si bapak-bapak putih itu yang waktu saya di Sumur. Berkali-kali saya kecelakaan, sampai saya di luar negeri juga kecelakaan, itu ya sama bapak-bapak itu. Nah waktu di luar negeri gimana itu Mas? Waktu saya di luar negeri itu pas saya kerja malam. Kejadian di luar negeri itu beberapa kali saya kecelakaan. Tapi yang ini yang paling parahnya. Itu saksi mata juga banyak. Kejadiannya kalau nggak salah antara jam 12:30 atau jam 1 lah ya. Pas saya kerja malam di satu pabrik. Saya berdiri di forklift. Japitan forklift tuh dia nih. Kayak gini. Saya berdiri, pegangan kayak gini. Pas saya mau turun si forklift itu, tangan masuk. Bunyi krek sampai gini, saya lepas. Kata orang yang di situ saksi, saya pingsan. Ini kan sarung tangan kan double. Kain sama karet. Pas dibuka katanya ini remek. Katanya. Habis semua lah pokoknya. Ya tulangnya kayak ini sih, remek.
Saya dibawa, di sananya saya diomong. Bahasa losarnya, Jong, tenang baik, waras. Paginya saya, nggak apa-apa. Teman-teman pan, loh, serius nggak apa-apa? Iya serius kata saya. Cuma tulangnya aja kelihatan. Nah ini ada bekasnya. Cuma yang remaknya tadi udah nyatu lagi, nyatu lagi. Itu berkali-kali saya ditolong sama itu. Sampai mata saya kecangkol di luar negeri waktu kerja. Itu saya mata kanan itu kecangkol sama katrol kayak gini yang jalan. Itu kecangkol. Bola matanya keseret. Sampai-sampean juga ke bawah. Ke bawah. Itu saya lepas sendiri, darah ngeluar ke sini. Saya dibawa ke tempat. Itu sama itu lagi. Udah nggak apa-apa. Bilangnya wis ora apa-apa, Cung. Selalu ada bisikan kayak gitu. Selalu ada. Bukan bisikan lagi, wujud. Sambil wujud. Tapi saya dibawa ke rumah sakit. Ya. Diperiksa dan segala macam, disuntik bola matanya. Tetap sembuh. Kata orang sananya, biasanya kalau sudah kena mata itu bisa buta, tapi saya nggak apa-apa. Normal sampai sekarang. Normal. Ya itu di luar logika banget. Makanya ada rasa keselnya juga sama si sosok jin itu yang nabrak saya. Akhirnya saya bisa melihat, tapi ada untungnya juga sebenarnya. Ada plus minusnya lah. Sampai kejadian-kejadian berentetan di saya tuh yang harusnya menjadi musibah, jadi nggak jadi. Ya? Nggak jadi. Pas pengalaman lagi, pas saya bawa mobil lagi dari daerah selatan ke timur, saya bawa ikan. Saya bawa ikan itu jam 4. Soalnya waktu itu asar. Saya bawa mobil. Ada bisikan dari si bapak-bapak itu. Hati-hati, Cung. Habis ngomongin itu, saya mobil itu agak terpelanin langsung ke kiri. Itu pas baru ke kiri langsung meletus si ban. Duar. Itu sosok nggak ada si bapak-bapak itu. Cuma di bayangan saya ada sosok si jin itu yang menabrak saya. Bayangan saya aja, bayangan. Saya telepon teman. Ini tolong dong, waktunya udah mau maghrib, bareng dioper. Teman datang, dioper. Langsung turun hujan gede. Enggak henti sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam itu ada kejadian beberapa kali. Itu kan yang namanya ikan, itu kan amis. Tapi amisnya ikan sama amisnya darah kan beda. Kalau darah kan anyir gitu. Itu kejadiannya itu di dekat pabrik mercon yang ada di Tengguli. Ya. Mungkin masyarakat Losari sudah tidak asing lagi sama pabrik mercon itu. Kejadiannya di situ. Pas hujan gede banget, saya telepon mekanik. Karena mobil juga harus pulang kan. Mekanik datang. Saya disuruh beli baut di bengkel Haji Masum. Sebut saja Haji Masum lah. Saya ke sana. Pas perjalanan ngelewatin si pabrik mercon, itu cuma ada suara-suara. Suara-suara itu tolong, sakit. Dengan bahasa beda-beda tuh. Cuma kan nggak dihirauin lah. Soalnya di tempat situ kan sudah terkenal angkernya. Jadi terus kayak saya manusia juga yang minta tolong. Jadi kan kayak saya sudah paham itu kan biasa saja lah lewat. Karena belum ada penampakan, cuma suara. Balik lagi ke TKP saya. Habis beli baut, kasih ke mekanik selesai itu kalau nggak salah jam 12 teng sama kakak ipar balik. Saya ditinggal di situ sendirian, keadaan masih hujan. Sambil nunggu mekanik selesai beresin mobil saya, itu saya kan mobil tak cuci biar nggak bau amis. Soalnya baunya beda. Di sini kok amisnya anyir, di sini kok amisnya amis ikan. Jadi kan saya penasaran, tak cuci. Bawa sabun, tak cuci di mobil pak saya. Udah bersih, baunya lebih ke anyir. Pas mekanik pergi, mobil di starter nggak bisa-bisa. Starter nggak bisa-bisa. Keadaan sudah mau jam 1.
si bau anyir itu nyengat misalnya, nyengat banget. Pas saya lihat, tak kira itu orang gila. Sebab di situ kan kebanyakan seliweran orang gila di situ kan, di Jalan Pandora Losari. Pas saya lihat, kok di situ kayak ada bapak-bapak sosok. Dia nggak pakai baju, pakai celana pun compang-camping kayak celana bahan warna krim, cuma setengah. Pas saya lihat agak deket, itu yang kirinya itu kaki putus, yang kanannya putus juga tangan, dan wajahnya itu setengah itu hancur. Dan di situ saya baru, wah ini yang bau anyir tadi. Saya nggak ngomong itu korban dari dulunya si pabrik mercon, tapi logikanya orang ada di situ gimana? Kalaupun masyarakat tahu melihat, wah ini kayaknya korban ini, kayaknya korban. Itu kejadian saya bulan April tahun ini, nggak lama berarti ya. Dan setelah itu saya starter lagi, nggak bisa. Untungnya itu ada orang. Kebenaran saya kan punya lampu SOS, minta bantuan. Itu datang, ada satu mobil datang, minta didorong katanya, Pak dorong lah tolong. Wah sampean ini, nggak bismillah dulu, nggak bisa baca doa dulu. Ada yang jahilin. Kata dia. Kayaknya dia tahu lah, paham masalah gitu. Akhirnya didorong baru berapa meter langsung jalan itu mobil. Sengaja saya nggak matiin itu mobil biar panas dulu lah. Nah si bapak-bapak itu yang tadi nolong sama rombongannya pergi. Dan itu yang nolong itu kalau nggak salah 4 orang. Kayak mobil proyek gitu tuh didorong. Setelah mobil itu pergi, saya masih di situ sambil nanasin. Penasaran lagi, saking penasarannya saya ke situ udah nggak ada. Gantinya sosok yang beda lagi. Itu saya ngelihat sambil bawa senter yang tadinya buat SOS, tak mode biasa aja, tak senter ke pabrik itu, pocong, selip langsung. Itu belatung sih dari mukanya itu, pada keluar. Saya udah nggak kuat lagi karena baunya yang nggak karuan, bawa mobil langsung ngebut saya balik. Dan setelah itu kejadian itu setelah habis kejadian yang tadi saya ban meledak di daerah pabrik mercon, saya balik selang 1 minggu kalau nggak salah. Sekarang kan ada pembangunan di situ. Sebelum adanya pembangunan masih pelebaran masih diuruk ya. Itu hampir setiap hari saya tahu kecelakaan di situ. Hampir setiap hari, entah jatuh, entah kecelakaan lah intinya. Kenapa saya tahu? Kan saya balik jualan pasar malaman, pasti lewatnya situ. Ya. Pas saya lihat, ternyata itu nggak pada terima di situ. Jadi yang saya lihat itu si pabrik merconnya itu nggak terima. Pas saya tajemin lagi penglihatan saya, di situ-situ itu masih ada sisa-sisa dari si korban yang pernah ledakan itu. Mercon tadi. Dari jari, dari badan-badan yang belum ketemu tuh waktu itu, belum kekumpulan, masih ada di situ. Jadi belum tenang mereka. Belum tenang. Cuma setelah, ya mungkin karena faktor waktu itu juga ada lubang, mungkin ya. Cuma waktu saya lihat, emang di situ ada terpengaruh dari si energi korban-korbannya itu. Kalau saya buat ngungkapin itu kayaknya nggak bisa selesai hari ini. Iya. Mungkin ya. Setelah kejadian itu juga saya rentetan kejadian itu banyak sekali. Sampai saya flashback ke jin yang menabrak saya itu masih setiap saya kejadian ada geraman itu. Setiap ada kejadian ada geraman itu. Contoh lagi, waktu
puasa kalau nggak salah. Itu ada kejadian kecelakaan di daerah sinilah pokoknya, dekat sini. Itu kejadian sampai orang yang meninggal. Itu saya lewat pas saya mau ke pasar malam jualan. Itu kan bekas masih ada, diuruk sama tanah. Korbannya meninggal waktu itu. Iya. Saya ngomong sendiri, ini karena apa sih kok bisa kayak gini? Yang di belakang saya ngomong, ini karena ulah jin yang itu juga. Saya ngomong, kan batasnya ini udah jauh, ini ada jalurnya. Makanya waktu mungkin masnya pernah dengar yang namanya kerajaan jin kayak gitu. Dan itu teritori jalurnya, berarti ya? Iya, itu si jalurnya. Dan setiap tahunnya, bahkan mungkin setiap bulannya, di jalan situ minta tumbal. Entah itu orangnya hidup atau mati, yang penting ada kecelakaan aja. Ada darah yang netes di jalan situ. Bahkan sampai setiap saya jualan tuh Mas, karena saya sudah bisa melihat kan akhirnya, jadi sudah nerima takdir yang kayak gini. Beberapa kali saya ngelihat orang yang pakai kayak gitu Mas, dalam tanda kutip itu pesugihan. Dari saya kejadian ditabrak jin sampai akhirnya saya bisa melihat, terus saya bisa tahu, oh ini pesugihan, ini enggak. Akhirnya saya tak ambil positifnya. Wah, ini sangat ada rasa berterima kasihnya juga sama jin itu juga akhirnya. Nah, perbedaan tadi antara jin biasa dan jin yang dibuat pesugihan itu ada yang sampean lihat, ada bedanya enggak atau sama-sama aja kayak gitu? Kalau saya suruh membedakan, aslinya sih nggak terlalu bisa ya. Cuman kan kalau saya tanyakan sih, cuma ada kontrak dan tidaknya. Setiap sirinya kan gitu ada kontraknya kan. Contohnya, sirinya ada perjanjian. Pernah saya nanya nih, ada salah satu jualan saya sama keluarga pulang dari luar negeri, saya mau makan. Saya ajak keluarga ke salah satu rumah makan, itu langsung ada di depan pintu. Nah, keluarga udah pada masuk, udah pada pesen. Nah, saya tanya sama si pesugihannya itu. Oh, bisa dikomunikasikan juga? Bisa. Tergantung si itunya juga. Iya. Kadang kan nggak ada yang cuma merontak ada apa. Iya. Katanya itu kontrak. Tuan saya itu ngontrak saya. Bilangnya gitu, Tuan saya ngontrak saya berapa bulan di sini. Jadi saya harus patuh sama tuan saya. Itu yang tadinya keluarga sudah pesan, saya batalin, jangan di sini. Tujuannya gitu. Setelah setiap makanan yang diludahin sama si itu buat penarik lagi. Oh, berarti benar-benar diludahin tuh? Benar-benar diludahin. Wujudnya apa waktu itu? Pocong. Ada beberapa rumah makan yang saya kunjungin, itu bentuknya itu beda-beda. Pocong, gondoruo. Maaf ya, ada yang datang tadi ya. Pocong, gondoruo, banyak kan. Gondoruo kayak gimana itu? Pada saat misalnya, kalau pocong kan tadi ngeludahin. Nah, kalau gondoruo ngapain tuh? Itu cuma kayak dipegang doang. Oh, dipegang. Makanannya dipegang? Makanannya. Jadi kayak buat daya tarik setelah makan, si konsumen dan pembeli itu nantinya balik lagi ke tempat situ. Selalu ada sugesti buat enak balik gitu. lagi. Tapi itu bisa hilang. Makanya dalam ajaran Islam kan setiap apapun ada doa-doanya, apalagi kan makan. Itu kuncinya juga buat itu. Kalau si makanan itu setelah diludahin tapi kitanya doa atau bismillah dan doa, itu bisa hilang. Si sihir itu. Dan yang saya tahu, lihat sendiri real, setiap pesugihan, nah si tuanya itu yang punya pesugihannya, yang nyupang lah bahasa kasarnya, itu nantinya kena sendiri. Saya pernah ngungkap salah satu, karena saking penasarannya saya,
Ngikutin perjalanan si pesugihan itu. Karena wis lah, intinya saya sudah menerima takdir saya bisa melihat, akhirnya saya tajemin dengan cara otodidak, yang melihat kayak gitu. Saya dalami yang punya pesugihan itu, yang tadinya orang nggak punya, sampai benar-benar rumahnya gede banget, punya mobil, punya ini, punya balong dan punya apapun, itu matinya mengenaskan. Matinya nggak wajar, kayak orang dimakan. Kayak orang dimakan. Kayak ininya keroak, pantatnya keroak. Mungkin kalau secara medis itu kayak kena gula darah atau apalah ya. Tapi saya lihat enggak. Itu suami istri. Pertama kayak gigitan berarti beneran. Soalnya kayak ada bekas-bekas gigitan kayak gitu. Beda lah antara luka kayak gula darah keroak-keroak kayak gitu sama kayak bekas itu. Beda. Dan itu genderuwo. Saya lihat. Pernah saya dua-duanya tuh dimakan tuh. Dua-duanya. Pernah saya mau ngungkapin di depan rumahnya saya. Sama temen yang satu itu lagi saya. Ibaratnya teman itu udah saya percayalah dari kecil sampai sekarang pun masih sering komunikasi. Cuman sekarang sudah nggak ada di sini, ada di daerah lain lah, karena tugas. Nah saya ngomong, saya penasaran, ayo ke depan rumahnya, kita ungkap, walaupun itu orangnya udah nggak ada. Takutnya si jin yang itu dia dulunya sudah dikontrak, takutnya ada yang belum diselesaikan. Takutnya menjalar ke anak-anak-anaknya atau saudara-saudaranya. Saya mau ngungkapin. Itu langsung saya dicegat. Das. Jangan ganggu di sini. Sama genderuwo tadi tuh. Iya. Kalau kamu ganggu, kalau usik saya, kamu bakal celaka di belakang. Mundur saya. Nggak mau ngurusin yang kayak gitu. Iya. Cuma kan saya intinya mau ngebantu. Iya. Ngungkap apakah ada yang belum terselesaikan. Takutnya belum ada yang terselesaikan kan nantinya merembet ke anak-anaknya. Soalnya cucunya ikut kena imbas. Soalnya kan kalau kayak gitu kan biasanya itu turun temurun. Turun temurun. Pas saya dicegat sama itu, kamu jangan ikut urusan saya. Pulang aja. Malamnya didatengin sama sosok itu, diancam. Datang sendiri tuh malah. Datang sendiri. Lewatnya mimpi. Iya. Bukan badan sama si jin. Iya. Tapi lewat mimpi. Di sananya istri saya yang kena. Kayak buat jadi tumpal berikutnya si dia. Sampai akhirnya kejadian yang saya bikin saya kurang agak terimanya itu. Saya kan akhirnya sering ungkap ini, kejadian ini. Di belakang orang-orang yang di masyarakat yang dulunya saya hidup di situ, saya pindah di daerah Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah kebanyakan tahu saya sering ungkap mitos ini. Itu kejadian kena di istri saya. Akhirnya keguguran, kayak diganggu kayak gitu. Itu yang akhirnya saya nggak mau ikut terlibat di hal-hal itu lagi. Saya soalnya dianya ngancam juga ke arah situ. Ngancam juga. Ya itu yang dari awal saya ketabrak sampai akhirnya saya bisa melihat ya kejadian rentetan kejadian itu saya sampai sekarang alami. Bahkan mata ini pernah saya ke orang pintar suruh tutup nggak bisa. Waktu saya datang ke orang pintar, kata orang pintar, udah pasti bisa ditutup. Oke saya, malah alhamdulillah syukur, jadi normal. Optimis kalau orangnya. Optimis bisa nyembuhin saya lah. Itu tidak bisa, nggak bisa sama sekali. Beberapa kali orang pintar yang saya datengin bilangnya bisa tapi nggak bisa. Katanya ini terlalu kuat. Udah dibacain kayak gimana sampai mata dipencet sama jempol sampai sakit, bukannya sembuh malah sakit kan. Dan sampean yang pernah merasakan dan melihat praktik orang pintar itu sebenarnya mereka itu punya kemampuan atau sebenarnya cuma
kayak sulap aja, acting aja gitu sebenarnya. Atau beberapa yang acting, beberapa yang asli gitu. Nah itu ada yang benar-benar real dia bisa nyembuhin, ada yang enggak. Dia cuma bisa ngomong. Iya. Dia bisa ngomong, dia praktek. Iya. Biar cuma dapat ininya aja lah, nilai-nilai pundi-pundinya aja yang diambil. Nah itu yang katanya, wah ini mah gampang, pencet mata saya, bukannya sembuh malah sakit, pulang-pulang malah sakit mata. Saya balik lagi ke orang pintar lagi, katanya, oh ini bisa, saya datang-datang, tetap nggak bisa, nutup saya. Sampai kiai gede yang ada di daerah Kendal saya datengin, nggak bisa nutup, benar-benar nggak bisa nutup. Jadi setiap saya jalan kemana di tempat baru ya saya mengalami kejadian lagi. Sampai pernah saya jalan-jalan di daerah stasiun, pokoknya daerah stasiun sini lah ya. Itu saya sama istri saya ngomong, wah kok di sini banyak apa orang-orang zaman dulu kayak zaman-zaman penjajahan. Kalau mungkin bahasanya itu lini masa, saya bisa melihat ke lini masa, ke belakang beberapa tahun flashback saya mampu. Di situ banyak orang-orang pribumi kita yang benar-benar menangis. Itu benar-benar menyedihkan. Mungkin sejarah bisa ngomong, oh ini kejadian itu kayak gini, tapi enggak. Beda dengan asli. Dengan yang sampean lihat. Yang saya lihat itu beda. Sangat menyedihkannya di situ. Dan kadang nggak bisa ke kontrol mata itu. Nah kayak ya sepintas yang sampean lihat semenyedihkan apanya, contohnya tindakan-tindakan diskriminasi atau apa yang terjadi di situ kayak gimana itu? Iya, nah waktu saya ungkapkan, kok kenapa si pribumi itu menangis sampai sedih kayak gitu kan, sampai bukan satu pribumi tapi waktu itu deretan seluruh masyarakat itu. Waktu itu kayak deretan tuh berjajar. Nah ini pribumi semua. Waktu itu yang saya lihat itu di situ menangisnya bukan karena dijajah Belanda, tapi ditindas sama orang pribuminya juga, yang jadi antek-anteknya Belanda. Waktu yang saya lihat, nah pernah di sekolah itu yang namanya kerja rodi. Saya ngungkap sampai tak ungkap itu benar-benar ungkap. Ternyata tidak. Di dalam penjajahan Belanda itu si Belanda itu memberikan upah ke pribumi. Ada pribumi yang jadi asisten lah ya. Dipercaya buat mandurin gitu. Dipegang sendiri. Tapi yang pribumi lainnya yang kerja itu nggak dikasih. Nah itu yang sedihnya itu di situ. Ada yang saya tanyakan itu pengantin baru. Istrinya itu orang Jawa Timur, dianya aja kirim di situ. Baru menikah dikirim, nggak ketemu sampai meninggalnya di situ. Karena kekerasannya orang-orang pribumi juga. Sampai balik lagi ke kejadian yang beberapa kali saya alami itu, saya nggak bisa diungkapin. Wah ini terlalu buat saya. Imbasnya itu beberapa kali sampai beruntun kejadian. Saya ya udah aja tak terima takdir yang kayak gini. Akhirnya bisa melihat. Tapi saya berterima kasih juga, akhirnya saya tahu wah ini gerbang gaib itu kayak gini. Sampai bahwa yang namanya pesugihan itu kenapa dilarang dalam Islam itu ya konsekuensinya kayak gitu. Dan terakhir saya cerita mengenai jin itu, pas saya dengar ada yang bunuh diri gara-gara sosok itu, mungkin kan itu stres, ditunjukin lagi, terus ditunggangi itu orang di pekarangan itu. Kejadiannya otaknya kayak dipengaruhi itu. Kayak dipengaruhi, akhirnya dia stres, nggak kuat, dia bunuh diri. Bunuh dirinya juga di tempat itu juga? Tapi nggak di situ, di lain tempat. Dan orang yang tahu dengan sosok itu katanya itu ditunggangi sama sosok itu. Dan saya
coba ungkap tanpa sepengetahuan orang lain, saya tanyakan, tapi saya nggak percaya sama itu jin. Ya kalau jin itu ngomong, oh ya saya yang nyelakain itu orang. Tapi kan, ya itu namanya jin itu kan bisa membolak-balikan kan, bisa menyiasatkan orang yang berbeda-beda lah caranya. Dan yang saya nggak terima sampai sekarang itu cuma itu doang kekerasan fisik. Kalau bahasa kita kan ya, itu sampai diseret, dilempar, mungkin itu aja sih Pak. Aduh, ceritanya benar-benar panjang dan banyak ya sebenarnya ya Mas. Sebenarnya banyak sekali kejadian. Bisa melihat sampai bisa lintas lini waktu masa. Juga ya, lini masa juga, waktu-waktu zaman penjajahan bisa komunikasi juga bisa. Dengan orang-orang yang waktu itu. Bisa. Dan iya saya bisa berani ngomong di sini itu. Dulunya saya mau ngomong cerita ke orang-orang itu takutnya itu wah ini orang halu, ini anak halu, takutnya kan. Cuma adanya kayak gini saya memberanikan diri bahwa yang saya alami itu benar-benar gaib. Iya. Ya soalnya memang kalau hal itu memang bisa terlihat dan bisa diajak komunikasi, kenapa nggak diajak komunikasi kan gitu, biar kita juga tahu apa yang terjadi di situ kayak gimana gitu kan. Ya terlepas dari pendapat orang bener atau enggak atau gimana, yang penting pengalaman sampean yang sampean alami seperti itu toh. Iya, benar banget. Dan tadi yang saya nggak habis pikir juga, ternyata korban pesugihan jatuhnya ujung-ujungnya ke dirinya sendiri terus bisa sampai dimakan juga ya. Iya, itu bisa mengenaskan berarti ya. Iya. Ya itu kan kenapa di ajaran Islam kan dilarang pesugihan. Iya manisnya di awal, akhirnya kan kena sendiri, nggak enak sendiri. Dan itu belum tentu berakhir ya, tadi katanya. Bisa kayaknya masih karena dia katanya nggak mau diusik, berarti masih mau ganggu masih selanjutnya ya. Makanya jangan ada hal-hal kayak gitu. Kalau misalkan ya jualan apa adanya, jangan pakai kayak gitu. Iya, yang jujur aja lah ya, yang jujur aja. Ini lampu-lampu juga sampai redup ya. Tadi terang kan? Tadi ada beberapa sih yang datang. Makanya saya sempat waktu cerita itu ada sempat kayak kagok-kagok setitik. Itu ada yang datang. Apa itu tadi Mas? Yang sosok itu yang jin. Yang jin yang nabrak saya. Sampai datang ke sini nih. Tadi. Cuma kayak geraman. Oh, geraman. Sama kayak geraman. Terus karena awalnya kan saya sowan. Ya. Izin saya mau ini. Dia cuma ngeram dengan kemarahannya dia kan. Terus saya langsung pergi aja ke sini. Tapi ini bikin lampu yang di sini nyala kan tadi ya. Ini sampai nggak terang lagi. Harusnya ini terang nih. Ya kan, Mas? Iya. Harusnya terang tadi ya. Oh iya, di samping pekarangan itu tuh yang ada sosok jin tinggi besar itu. Di sebelahnya itu banyak orang yang tahu ada nenek lampir. Nenek lampir yang kayak di film itu. Iya, tapi lebih itu. Maksudnya lebih seram, lebih ganas. Yang tahu dan yang lihat benar-benar itu nenek lampir itu bapak saya sama mama saya. Malam-malam kan waktu itu zamannya musim-musim kemarau kayak gini kan cari air susah. Ada sumur tua, didatengin. Kalau bahasa Losari kan ngangsu, ambil air. Itu jam 12-an lah, biar orang sepi yang ngantri ngambil air di situ kan biar pada pergi lah, biar sepi. Itu terakhiran ngambil air di dadang sama itu nenek lampir. Itu ember langsung dijatuhi, langsung lari. Itu benar-benar nggak napak kata bapak saya. Dan bapak saya pun kejadian itu di pekarangan itu. Sampai tangan dipuntir. Sampai akhir fisik juga, kena fisik juga. Sebelum bapak saya sakit sampai akhirnya meninggal kan. Itu tangan dicengkram kayak gini, katanya kayak dikeremes. Ngejerit sama nenek lampir itu.
sama si jin itu katanya. Yang jin yang itu tadi. Iya. Ya hal-hal mistis banyak banget, tapi itu yang paling buat saya. Iyalah, sampai fisik gitu kan, sampai ada. Kalau hanya nampak-nampak atau apa mungkin tidak masalah. Iya, suara-suara atau apa. Kalau sampai fisik ini aja nih lampu aja yang paling nyata kan nih. Awalnya nyala jadi nggak nyala nih. Redup. Padahal nyolok tuh semuanya juga aman. Soalnya kerasa juga tadi pas kayak ada seret. Biasanya ke lampu juga kan, ke listrik kan biasanya. Iya. Ini ya Mas. Iya. Ya itu sih bentuk energinya sih. Iya, energinya. Jin itu kayak gitu sih. Makanya saya pernah ngomong ke teman-teman karena saya pernah ngalamin sendiri. Kalau ke tempat apapun atau misalkan mau melakukan tindakan apapun jangan lupa berdoa. Iya benar. Karena segala sesuatunya kita itu hidup bukan di eranya manusia aja, tapi berdampingan dengan hal-hal gaib. Karena kita punya lingkup masyarakat, ya di sana juga punya masyarakat. Iya. Setiap kita jalan kita nabrakin, makanya tetap dengan berdoa ya. Biar sama-sama waspada, biar sama-sama menjaga ya. Iya. Oke Mas, kayaknya ceritanya mantep banget ini, kalau diterusin kayaknya nggak kelar-kelar sampai subuh. Ya soalnya juga banyak kejadian, banyak hal yang gampang lah nanti kalau memang ada kesempatan lagi, kalau Mas Hasan juga sempat nanti bisa cerita yang versi cerita-cerita lain yang mungkin bisa diangkat nanti ya Mas ya. Ya Mas Hasan, terima kasih untuk ceritanya kali ini, sangat-sangat menyeramkan. Bikin lampu saya juga ini rusak, jadinya nggak nyala. Entah nanti harus ganti atau gimana. Soalnya ini bener-bener nih redup, awalnya mah terang, dia sampai ke belakang. Oke, terima kasih Mas Hasan. Sekali lagi saya akhiri, kayaknya barangkali tuh ya ada yang mati lagi kan, dipencet. Oke teman-teman, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.